Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Surakarta dengan jurusan Manajemen Dakwah kelas 4A dengan mata kuliah Ilmu Dakwah akan memaparkan materi yang telah didiskusikan oleh kelompok 6 dengan judul materi Sejarah Dakwah di Asia Timur dengan beranggotakan Anita Rahman Khasana dengan NIM 191231016, Nurul Amalia 191231018, Hesti Novitasari 191231028, Wahyu Saputro 191231032. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memaparkan hasil diskusinya. Yang pertama, poin A, proses masuknya Islam di Asia Timur. Kawasan di Asia Timur sendiri terdiri dari Cina, Hong Kong, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Adapun dalam kajian ini, kita hanya akan memfokuskan penjelasan pada perkembangan Islam di Cina. Cina adalah negara yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Negara ini juga termasuk negara yang dikenal dengan komunis dan Konfusiusnya. Negara Cina sendiri, meskipun tidak pernah diakui sebagai negara Islam, akan tetapi telah memiliki hubungan dengan Arab sejak sebelum lahirnya Islam. Pada saat munculnya Islam, kaum muslimin juga mengenal Cina. Nabi sendiri menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini artinya bahwasannya Cina kala itu telah memiliki peradaban yang sudah cukup maju meskipun bukan berkaitan dengan peradaban Islam. Secara garis besar, Islam masuk ke daratan Cina melalui dua jalur, yaitu jalur laut dan jalur darat. Jalur laut dimulai dari pelabuhan Sirat yang berada di atas teluk, melewati pantai-pantai Syam, melewati Irak dan Iran. Lalu selanjutnya terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yaitu melalui Turkistan, kemudian melalui Samarkand yang dikenal dengan jalur Sutra. Sedangkan pendapat yang kedua adalah melalui Kashmir yang dikenal dengan jalur rempah-rempah. Selanjutnya, yang B, datanya Islam di Asia Timur. Ira M. Lapisdul mengatakan bahwa umat muslim yang pertama kali tinggal di Cina adalah pasukan Arab yang datang dari Asia Tengah dan pedagang muslim yang tinggal di Qatar pada abad ke-8. Maka dapat berarti Islam mulai masuk ke Cina pada masa dinasti Umayyah di Andalus atau pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun mengenai kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Cina, masih terjadi perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa Islam mulai masuk ke Cina pada masa dinasti Umayyah yang dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Islam mulai masuk ke Cina pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Islam mulai masuk ke Cina pada awal abad ke-7, yakni sekitar tahun 678 Masehi, di masa pemerintah dinasti Tang. Ada dua jalur utama penyebaran agama Islam di Cina, yakni melalui darat atau bisa disebut dengan jalur sutra dan jalan laut melalui pelayaran alias jalur labang. Selain utusan Khalifah Utsman, masuknya agama Islam ke Cina juga dibawa oleh saudagar dari Arab dan Persia. Orang Cina yang pertama kali memeluk Islam adalah etnis Houji. Sejak saat itu, pemeluk Islam di Cina kian bertambah banyak. Bahkan pada masa dinasti Song berkuasa, sejumlah pedagang muslim telah menguasai industri ekspor dan impor di Cina. Pada zaman itu, pemerintah selalu menyerahkan jabatan Direktur Jenderal Pelayaran kepada orang muslim. Dalam kitab sejarah Cuintang Su, misalnya, disebutkan bahwa pemerintah Cina pernah menerima kunjungan diplomatik dari kerajaan Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan.
Saat itu, Khalifah Utsman mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 15 orang rekannya untuk membawa ajaran Islam ke daratan Cina. Bak Gayung bersambut mereka kemudian diterima secara terbuka oleh Kaisar Yung Wei dari dinasti Tang. Bahkan sang kaisar mengizinkan pembangunan masjid Huazing atau Masjid Memorial di Canton, masjid pertama di daratan Cina. Sejak itu, lambat laun Islam mulai berkembang di negara tirai bambu. C. Perkembangan Islam di Asia Timur, yaitu Cina. Perkembangan Islam di Cina tidak jauh berbeda dengan perkembangan Islam di negara-negara non-Islam lainnya. Sebagai agama dengan pemeluk minoritas Muslim di Cina, berusaha menunjukkan eksistensinya dengan membangun beberapa fasilitas pendukung, seperti masjid, madrasah, serta sejumlah yayasan dan badan wakaf. Sekalipun demikian, Muslim Cina bukanlah merupakan sebuah kelompok yang terorganisir. Mereka tidak memiliki unsur kesatuan di antara sejumlah jamaah yang beragam, dan HUI telah tersebar luas di seluruh penjuru wilayah negeri Cina. Dinasti Manchu memperlakukan HUI melalui sebuah kebijakan pragmatis berupa penekanan terhadap yang menentang dan toleransi terhadap keberagaman agama, sepanjang identitas Muslim tidak bertebarkan dengan konformatis lahiriah mereka, maka identitas tersebut dapat diterima bagi bangsa Cina. Situasi berdampingan seperti ini berlangsung hingga berkorbannya sejumlah pemberontakan Muslim pada abad ke-19. Fikih Hanafi yang mengesahkan pemberontakan jika beliau diperlakukan landasan non-Muslim atau jika kalau wilayah non-Muslim memisahkan umat Islam dari umat Islam lainnya, menyumbangkan sebuah landasan hukum terhadap pemberontakan demi tercapainya masyarakat yang agung. Dari sini, maka umat Islam Cina mulai melakukan pemberontakan. Mereka sudah tidak lagi menekankan unsur persamaan antara Islam dengan Konfusius dan menyuruh umat Islam agar memperkuat ajaran dengan berpegang pada syariah Islam. Serangkaian pemberontakan ini juga dipengaruhi oleh sejumlah reformis Muslim dari Asia Tengah. Selanjutnya ada teori masuknya Islam di Cina. Islam masuk di Cina dibawa oleh para sahabat yang diutus langsung oleh Nabi Muhammad dengan melalui jalur darat atau melalui jalur laut. Selanjutnya melalui perkawinan. Selanjutnya melalui jalur perdagangan laba yang dijual dari pelabuhan-pelabuhan yang terletak di selat Cina, terutama di kawasan Bandar Canton. Selanjutnya ada kehidupan sosial umat Islam di Cina. Secara garis besar, umat Islam di Cina dikelompokkan menjadi 3 kelompok kebangsaan utama, yaitu Turki yang terdiri dari orang-orang Uighur, Kirgiz, Kazakh, Uzbek, dan orang-orang Muslim bercampur antara bangsa Salar dan Hiju. Tajik merupakan sebutan bagi Muslim lainnya yang menggunakan bahasa Persia terhadap pula Muslim Mongol, Lolo, Xia, Tao, Tibet bagian minoritas dari Muslim Cina. Memang pada dasarnya masyarakat Muslim Cina cenderung hidup komunal yang terpisah dari penduduk yang memiliki kepercayaan yang berbeda, baik itu ketika mereka tinggal di kota maupun di desa. Meski demikian, merupakan selalu berusaha untuk menjaga sikap agar terhindar dari sifat pamer dan melakukan konfrontasi yang sekiranya dapat menyulut atau menyinggung perasaan penganut agama lain. Cara berpakaian juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat Cina non-Muslim pada umumnya. Yang membedakan umat Islam Cina akan menggunakan tambahan sorban ketika hendak pergi ke masjid. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada umat Islam Uighur dari Xinjiang, Xinjiang, dan umat Islam Kazakh dari daerah barat Laut Cina.
Mereka yang tinggal di daerah tersebut umumnya memiliki kebiasaan berpakaian yang berbeda dengan masyarakat Cina pada umumnya. Di bagian barat laut, para wanita muslim menggunakan cadar dan penutup muka apabila mereka hendak melakukan aktivitas di luar rumah. Sementara itu, di beberapa daerah para wanita juga mengenakan sorban dan para kaum laki-lakinya menggunakan tutup kepala yang berwarna putih dan lebar. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk memakan beberapa jenis makanan tertentu. Aturan ini juga diterapkan oleh masyarakat muslim di Cina dengan cara berhati-hati dalam memilih makanan. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mempunyai kedai, toko roti, dan parfum yang tidak mengandung alkohol atau obat-obatan yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Karena terlalu lama putus hubungan dengan dunia luar, secara tidak sadar umat Islam Cina telah membuat mereka menjadi sedikit terpengaruh oleh ajaran Konfusianisme dan Buddhisme dalam beberapa hal, di antaranya dalam penyambutan tempat ibadah yang menggunakan kata Syekh yang berarti masjid. Kata sendiri merupakan penyambutan kuil bagi agama Buddha. Masjid-masjid yang ada di Cina juga memiliki kemiripan dalam kuil Konghucu dan kuil Buddha apabila diamati, karena pada masa Kekaisaran Mojo tidak diperbolehkan masyarakatnya membangun di luar bentuk bangunan yang lumrah pada zamannya. Selanjutnya, terdapat daerah-daerah di mana umat Islam yang ditinggal di pedalaman atau terpencil jauh dari pusat kota hidup dalam situasi yang biasa saja. Pasca revolusi nasionalis, para revolusioner bergerak untuk menjangkau mereka dan memperbaiki kehidupan mereka yang lebih baik lagi. Pada dasarnya, mereka tidak dapat dikatakan ketinggalan apabila dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah dekat dengan peradaban kota. Bahkan, mereka memiliki posisi yang cukup strategis dalam perdagangan, pertanian, dan peternakan. Mungkin karena tiga asas rakyat, San Min Chun yang diusung oleh Dr. Sun Yat-sen ketika melakukan revolusi yang membuat pemerintah merasa perlu untuk memperhatikan dan tidak membiarkan seorang pun masyarakatnya yang tidak terjamah oleh pemerintah. Apabila melihat kehidupan sosial masyarakat Islam di Cina, terlihat jelas bahwa mereka dapat membaur dengan budaya masyarakat setempat. Mereka tetap berjunjung tinggi adat istiadat yang ada. Di samping mereka tetap berusaha menjalankan perintah agama, akulturasi budaya semacam ini hanya dapat kita temukan di daerah-daerah yang menerima Islam melalui cara damai. Dan tidak sepertinya penyebaran Islam di kawasan Timur Tengah yang menggantikan budaya setempat atau pribumi dengan budaya Arab. Islam di Cina lebih luas dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi rezim pada masanya. Alasan inilah yang sekiranya membuat Islam tetap eksis hingga saat ini di negeri yang berpaham komunis atau Cina yang sekarang, meski dengan jumlah yang minoritas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.